Tapi posisi si Mbak Kay ini kebalik. Jadi kepalanya di bawah gini, terus dia berayun-ayun sambil nyeringai melihat ke arah mereka berempat. Aduh, aku merinding semua. Aduh. Halo Ce, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian, sehat kan? Di video kali ini Ce, seperti biasa aku akan kembali menemani kalian dengan sebuah cerita pengalaman horor dari warga Threads. Ini kan konten yang kalian tunggu-tunggu, cerita pengalaman horor dari warga Threads, ya kan? Kemarin aku upload yang cerita kriminal, sedih kali aku Ce, yang nonton dikit kali. Capek-capek aku buat video kriminal tapi nonton cuma dikit. Tapi nggak apa-apa, berarti kalian lebih suka cerita horor ya? It's okay Ce, apapun konten, yang penting kalian tetap di sini, stay di channelku, tetap support aku ya kan, walaupun kontenku ya campur-campur gitu kan, tapi yang penting yang diceritakan itu bisa menjadikan pembelajaran gitu buat kita gitu ya, informatif dan juga menghibur gitu, oke? Oke, jadi kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman horor dari kanca aku, pengguna akun Threads, yang mana beliau ini membagikan pengalamannya pada saat ngekos di Jogja selama masa kuliah. Dan selama dia ngekos di Jogja itu, dia ini mengalami hal-hal yang mengerikan dan juga melihat penampakan-penampakan yang ada di kosan angker Jogja itu. Kalian harus nonton video ini sampai selesai ya, tonton, jangan di skip-skip, tonton dari awal sampai akhir secara detail supaya kalian juga bisa merasakan kengeriannya. Yaudah, tanpa berlama lagi, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari kisah pengalaman horor kosan angker di Jogja ini, stay tune, jangan kemana-mana, kita langsung mulai ke videonya, let's go. Oke Ce, jadi cerita ini ditulis oleh salah satu kanca aku, pengguna akun Threads yang bernama Kak Shanti. Halo Kak Shanti. Kak Shanti ini Ce membagikan pengalamannya pada saat beliau ini ngekos di Jogja selama masa kuliah. Nah sebenarnya selama 5 tahun dia kuliah di Jogja, memang dia ini sudah beberapa kali pindah kos dan sempat ngontrak juga. Cuman kata dia, alhamdulillahnya dari 4 tempat yang dia tempatin, hanya kosan yang ketiga nih yang berhantu. Makanya dia memutuskan untuk pindah kos yang keempat. Cuma memang waktu itu Shanti ini pernah sahabatan sama orang yang punya kemampuan untuk melihat makhluk gaib. Dia tuh sebenarnya bingung sih, ini tuh jatuhnya mujur atau sial ya, karena katanya temennya ini hobi banget nih diganggu sama makhluk gaib, yang ujung-ujungnya ya Shanti juga yang kena getahnya gitu ya, karena kan mereka sahabatan ya kan, selalu bersama kemana-mana bareng. Jadi apa yang dialami sama temennya ya Shanti juga kena gitu. Kita sebut aja nama temennya Shanti ini siapa ya, Cinta aja, gimana Cinta nggak nyanyi doi Cinati copyright, kita sebut aja namanya Cinta. Nah dugaan Shanti kayaknya si Cinta ini punya kemampuan indera keenam deh, soalnya memang Cinta itu pernah bilang katanya dia tuh sering digangguin sama makhluk-makhluk tak kasat mata, dan bahkan si Cinta ini lebih sering lagi pindah-pindah kos. Dan ternyata si Cinta ini sempat ngekos di tempat Shanti ngekos, dan dia pilihlah kamar di lantai 2 paling ujung. Nah karena mereka ini ngekos di satu bangunan yang sama, Shanti ini sering gitu main ke kamarnya Cinta, dan Cinta juga sering kali ngajak Shanti untuk tidur sekamar sama Cinta di kamarnya si Cinta itu kan, kayak udahlah San, kau tidur aja di kamar aku biar kita bisa ngobrol bareng gitu, biar ada temennya gitu kan. Ya Shanti sebenarnya nggak masalah dan dia happy aja, mau aja dia. Ya dia happy karena nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi sampai suatu malam ada nih kejadian yang membuat dia memulai memulai pengalaman horornya dari sini nih. Nah jadi ceritanya si Shanti ini kan lagi main ya di kamarnya Cinta kayak biasa gitu. Nah mereka ini lagi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang macam-macam lah, tentang kampus, mungkin ngobrolin siapa gitu. Pokoknya intinya mereka ngegibah. Nah waktu itu ternyata nggak cuman ada Shanti sama Cinta aja, tapi juga ada 2 orang lagi teman mereka yang lagi main di situ. Kita sebut aja namanya Dahlia sama Tiara lah ya. Nah jadi mereka lagi kumpul, ada Shanti, ada Cinta, ada Dahlia, ada Tiara. Ya udah akhirnya mereka berempat pun ngobrol lah ya kan, ngobrol, cerita, curhat gitu kan, dari A sampai Z, ke A lagi, ke Z lagi gitu. Nah pada saat mereka lagi asik-asik cerita, tiba-tiba mereka ini ngajakin beli jajan. Tapi yang anehnya Shanti ini melihat gelagat mereka ini kok macam kayak orang terburu-buru mau keluar dari kamar itu gitu loh cuy. Jadi kayak gini, kita beli jajan yuk gitu. Oh iya boleh, ayo yaudah.
gitu. Jadi kayak gelagatnya tuh pengen kayak buru-buru gitu loh. Nah pada saat itu Santi diajakin juga jajan, kayak ayo San kita beli jajan gitu kan. Tapi karena pada saat itu dia mager, males keluar gitu, jadi akhirnya ya udah dia pun gak ikut dan tinggal sendirian di kamarnya Cinta. Jadi yang jajan mereka bertiga doang tuh. Kak Santi sendirian di kamar gitu, kayak Kak mending kau ikut Kak, jangan sendirian. Kenapa pula Kak sendirian kau di kamar? Yaudah, terus pas mereka beli jajan, nggak lama itu mereka balik lagi ke kosan ya kan. Ya sebenarnya pada saat itu Santi nggak ada pikiran aneh-aneh sama sekali. Biasa aja, nggak ada gimana-gimana gitu, nggak ada yang apa, kenapa curiga sama mereka yang buru-buru gitu, enggak. Jadi ya udah mereka pun ya tetap melanjutkan aktivitas mereka kayak biasa gitu kan. Nah, kalian mau tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi pada saat malam yang mereka terburu-buru mau keluar kamar itu? Nah, sini aku ceritain. Jadi ternyata kan setelah beberapa tahun kemudian mereka ini kan sudah pindah kosan. Santi udah pindah kosan dan Cinta juga udah sering lagi pindah kosan. Udah nggak tahu keberapa ratus kali kayaknya dia tuh pindah terus ya kan. Nah pada saat udah pindah kosan ini, si Cinta baru cerita ke Santi tentang apa yang sebenarnya mereka lihat pada malam itu. Makanya mereka terburu-buru mau keluar rumah itu. Nah mereka baru cerita di sini nih. Si Cinta maksudnya baru cerita nih, karena ternyata Mbak Dahlia juga punya kemampuan indera keenam. Dia juga bisa melihat adanya makhluk gaib. Jadi pada malam itu ya, yang mereka buru-buru itu, baik Cinta maupun Mbak Dahlia, mereka ini sama-sama merasakan adanya kehadiran sosok makhluk penjaga kosan. Katanya pada saat diceritain ya sama Cinta, disebutin tuh ciri-ciri apa sebenarnya yang mereka lihat pada saat itu ya, penghuni kos itu. Benci banget aku, kata si Santi. Karena kalau diingat-ingat lagi ya, walaupun itu kejadian sudah belasan tahun yang lalu, tapi kalau diingat-ingat lagi, itu masih bikin dia merinding sampai sekarang. Dan kalian mau tahu nggak bentuk yang dilihat sama mereka berdua itu, yang penghuni kos itu kayak apa? Jadi bentuknya itu kayak Mbak Kay aja lah ya, Mbak Kay, tapi dia tuh senyum nyeringai ke arah mereka, kayak gini. Gitu, aku merinding. Habis itu, nggak itu doang. Habis itu Mbak Kay itu katanya dia itu lagi berayun-ayun di luar pojok kamar. Ingat nggak yang kamarnya Cinta kan letaknya ada di lantai 2 paling ujung ya kan. Nah dia berayun-ayun di luar kamarnya Cinta itu, tapi posisi si Mbak Kay ini kebalik. Jadi kepalanya di bawah gini, terus dia berayun-ayun sambil nyeringai melihat ke arah mereka. Aduh aku merinding. Aduh. Aku merinding. Pokoknya gitu. Jadi itu yang dilihat sama mereka berdua. Itulah kenapa mereka itu mau terburu-buru keluar tuh ya, gara-gara itu. Mereka berdua tuh melihat itu. Nah sedangkan si Santi yang nggak tahu apa-apa ya, dia diam aja di situ. Berarti pada saat mereka bertiga lagi keluar jajan dan Santi sendirian di kamar itu, ya dia tuh nggak sendirian sebenarnya. Dia itu bersama dengan Mbak Kay yang lagi berayun sambil kebalik itu tadi. Ya untungnya nggak peka sih ya Kak Santi. Kalau peka mungkin pingsan bisa-bisa kan dia kayak waduh, twek gitu, kayak tepar langsung. Aduh merinding aku. Oke, itu dia tadi pengalaman dari Kak Santi. Tapi dia pengalamannya nggak cuma satu ini, ada lagi. Nah ntar ya kita rehat sejenak. Enggak rehat sejenak. Oke lanjut ya Jadi ini ada lagi pengalaman horor yang Santi alamin pada saat dia nginap di kosannya Cinta yang kesekian. Nah Cinta ini ngekos lah di sebuah bangunan yang kokoh yang memiliki 2 lantai, dan lagi-lagi dia memilih kamar yang ada di lantai 2. Nah pintu kosannya Cinta itu terbuat dari kayu yang solid. Jadi kalau misalkan mau dibuka tutup itu harus pakai tenaga yang ekstra soalnya kan berat ya. Jadi kalau mau dibuka tutup terus kayak wah effort banget gitu, wah dorong, tarik gitu. Jadi nggak kayak pintu biasanya. Nah pada saat Santi nginep, mereka berdua ini membentangkan 2 kasur ya kan. Nah posisi tidurnya seperti ini. Jadi ini pintu nih ya kan. Nah ini dinding ya kan, ini kan dinding nih. Nah Cinta itu tidurnya di sini deket dinding, sedangkan si Santi tidurnya deket pintu. Tapi kepala mereka itu menghadap ke pintu. Jadi ada di belakang pintu Nah, kalau kita buka pintu, otomatis langsung kelihatan kepala mereka. Jadi di belakang sini nih pintunya gitu. Ngerti kan maksudnya? Nah, ketika Santi lagi nyenyak-nyenyaknya tidur nih ya, sekitar jam 3 pagi, dia ini kebangun kaget.
Karena dia melihat pintu yang ada di belakang kepala dia itu ya, itu tiba-tiba kebuka dengan sendirinya dengan keras. Jadi kayak jedar gitu. Jadi kayak seakan-akan ada orang yang bisa mendorong ya, bisa mendorong pintu itu dengan keras dan cepat gitu loh, kayak jedar gitu. Padahal kan tadi ukurannya berat. Kok bisa tiba-tiba kebuka sendiri dengan gerakan cepat gitu, kayak jedar gitu. Ayo lu. Ya karena dia kaget ya otomatis Santi pun langsung ngedongak gini kan ke arah sini, ke arah pintu, kayak ngelihat kayak apa tuh, ada apa tuh gitu. Ya pas dia ngelihat ke belakang ke pintu itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih, alhamdulillahnya kata dia. Cuman ya tetap aja dia ngerasa takut karena pintu itu ya kebuka begitu aja dan langsung menuju ke teras lantai 2. Bangunannya kan area terbuka gitu, jadi kayak kelihatan semuanya yang di atas itu. Nah tapi yang anehnya Cinta ini nggak kebangun dengan suara sekeras itu yang bangun Santi doang. Ya udah akhirnya Santi refleks lah ngebangunin Cinta kan, kayak Cin, bangun Cin, bangun, pintunya kebuka, kata dia gitu. Nah Cinta pas dibangunin Santi, ya dia bangun, masih setengah sadar gitu kan. Terus dia beranjak, jalan ke arah pintu, terus sambil nutup pintu, dia ngomong sesuatu yang membuat Santi nggak ngerti, sambil kayak, gitu. Kalian tau nggak si Cinta ngomong apa? Pas dia lagi nutup pintu, dia ngomong gini, diganggu lagi deh, aku kan udah slot pintu. Udah ya, jangan ganggu, aku mau tidur. Udah, dia tutup pintu, dia slot lagi pintunya, terus dia kembali tidur lagi dengan nyaman seperti biasa. Santi overthinking. Aku nggak bisa ngebayangin, maksudnya kalau ada di posisi itu gimana gitu loh, kayak, lu tuh kok gampang banget gitu ngomong begitu, sedangkan nih gue udah ketakutan gitu loh, maksudnya overthinking, udah pikir kemana-mana lah. Jadi gara-gara omongan si Cinta tadi, Santi ini sampai overthinking, nggak bisa tidur dia sampai jam 6 pagi. Akhirnya ya udah dia melek tuh dari jam 3 sampai jam 6 nggak tidur lagi dia, gara-gara tuh kepikiran kayak, berarti tadi itu hantu apa gimana, mungkin dia mikir gitu, makanya dia nggak bisa tidur lagi. Ya iyalah, aku juga kalau jadi Santi ya udah mikir kemana-mana lah, aku nginep di situ kan, nggak mungkin kita mau langsung pulang gitu. Lagi si Cinta juga gampang bener ngomongnya, ya diganggu lagi deh, udah aku slot pintu, udah ya gak usah ganggu, aku mau tidur. Oke, sebenarnya pengalaman dari Kak Shanty ini kan masih ada satu lagi, tapi dia dari timeline yang berbeda. Nah, aku takutnya kalau aku jadikan satu, itu durasinya terlalu panjang dan takutnya kalian bosen. Kayaknya ini aja durasinya udah lumayan panjang nih, aku nggak tahu ya berapa ya, cuman pas aku filming ini udah sekitar 2 jaman kayaknya. Aku nggak terlalu ini sih, tapi kayaknya udah terlalu lama ya, udah lumayan lah kayaknya. Jadi, supaya durasinya nggak terlalu panjang, aku putuskan untuk pisah untuk cerita yang satunya. Gitu, jadi aku sambung nanti di video yang kedua gitu ya, cuman ceritanya beda, nggak sama ini ceritanya bukan sambungan yang ini, bukan, beda lagi. Jadi nanti yang di video selanjutnya tetap ceritanya Kak Shanty, cuman dia beda judul gitu, nggak apa-apa ya biar kalian nggak bosen gitu, aku takutnya kalian bosen kalau kepanjangan. Oke, yaudah segitu aja video hari ini. Gimana menurut kalian pengalaman Kak Shanty yang satu ini? Menurut aku nih pengalaman epic, apalagi yang Kunti yang gantung yang terbalik itu, aku ngebayangin masalahnya gitu loh, serem kali gitu ya. Yaudah segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan juga jangan lupa untuk share ke kancing-kancing kalian supaya mereka untuk ada channelku di Bubi ini. Dan buat kalian nih yang mau tahu cerita selanjutnya dari Kak Shanty gitu ya, pengen tahu kayak ada pengalaman apa lagi Kak Shanty ini, soalnya nih untuk next video ini adalah pengalaman dia yang bener-bener pas dia ngekos sendirian ini beda lagi, lebih seru lagi. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-videoku, oke? Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Yaudah segitu aja video ini, terima kasih dan kita ketemu lagi di next video ya. Oke, bye bye.